蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah pengenalan kebudayaan Cina jurusan Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Dan prosesi pernikahan adat Tionghoa. Baik, nama-nama kelompok kami. Yang pertama Muhammad Akbar, yang kedua saya sendiri Ayu, yang ketiga Ailiana Maning Palebangan, yang keempat Dea Ayu Kalista, yang kelima Nurul Fadia Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin 2021. Adat pernikahan Tionghoa, sebagaimana adat pernikahan lainnya, memiliki kearifan sejarah yang kaya akan makna. Secara garis besar, prosesi yang menyertai momen pernikahan setiap pasangan keturunan Tionghoa dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu sebelum pernikahan, pernikahan, dan setelah pernikahan. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Fadia. Untuk itu saya persilahkan. Baik, terima kasih. Prosesi sebelum hari pernikahan. 1. Lamaran. Untuk proses lamaran, ada pasangan yang mengandalkan orang yang dituakan untuk menentukan waktunya dan
ada juga yang tidak terlalu memperhatikan masalah waktu ini. Peranan paling penting dalam proses ini dipegang oleh orang yang berlaku, seperti Mak Comblang, yang dikirim oleh pihak laki-laki. Mak Comblang ini akan mengirimkan pesan ke pihak keluarga perempuan bahwa putra dan putri mereka itu adalah jodoh yang tepat untuk naik ke pelaminan. Slide selanjutnya. Dua, penentuan. Bila sinyal dari Mak Comblang ditanggapi positif, maka selanjutnya kedua pihak sudah dapat menentukan kapan proses selanjutnya, yaitu sangjit boleh dilaksanakan. Ketiga, sangjit. Proses ini penting dalam upacara pernikahan. Setiap pasangan keturunan Tionghoa, waktu yang tepat untuk melakukan sangjit dapat dikonsultasikan kepada orang tua yang paham masalah penanggalan. Sangjit biasanya diadakan antara 1 bulan sampai 1 minggu sebelum acara resepsi pernikahan dan berlangsungnya di siang hari antara jam 10 sampai dengan jam 1 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan makan siang. Slide selanjutnya. Persiapan pihak keluarga calon mempelai pria. Barang-barang seserahan sangjit berupa 12 nampan yang nantinya akan diserahkan ke pihak keluarga calon mempelai wanita. Antara lain, 1 yaitu kosmetik dan perlengkapan mandi. 2, seperangkat perhiasan untuk mempelai wanita. 3, pakaian atau kain beserta aksesorisnya untuk mempelai wanita. 4, uang susu atau angpau dan uang pesta atau masing-masing di amplop merah. Uang ini dapat diambil sebagian atau seluruhnya dengan masing-masing konsekuensinya. 5, 3 nampan masing-masing berisikan 18 buah. 6, 2 pasang lilin merah yang cukup besar diikat dengan pita berwarna merah. 7, sepasang kaki babi atau jika tidak ada, dapat digantikan dengan makanan kaleng, beserta 6 kaleng kacang polong. 8, 1 nampan berisikan kue mangkok berwarna merah sebanyak 18 potong. 9, 1 nampan berisikan 2 botol arak atau sampanye. 10, serta 1 nampan berisikan gabungan antara uang-uangan dari emas, 2 bundel pita double happiness, kacang, dan kue 1. Slide selanjutnya. Persiapan pihak keluarga calon mempelai wanita. Hantaran balik berupa 1,
yaitu seserahan pihak mempelai pria yang hanya diambil sebagian seperti uang susu dan uang pesta. Nampan buah, 1 pasang lilin merah, sebagian kaki babi atau makanan penggantinya, dan kaleng kacang polong. Sebagian kue mangkok dan 2 botol sirup merah. 2. 1 nampan makanan manis seperti permen atau coklat. 3. Serta 1 nampan keperluan pria seperti 1 pasang baju, pakaian dalam, dan sapu tangan. 4. Keluarga juga harus mempersiapkan beberapa amplop, uang atau angpau yang siap dibagikan ke para pembawa nampan dari pihak mempelai pria dengan jumlah nominal yang disesuaikan. Selanjutnya, tunangan. Proses ini merupakan acara pengenalan masing-masing anggota keluarga kedua pihak agar terjalin kekerabatan yang lebih erat antara keluarga pria maupun keluarga. Setelah acara perkenalan, kemudian dilanjutkan lagi dengan acara makan-makan bersama. Slide selanjutnya. Setelah itu, ada juga penentuan waktu baik. Adat Tionghoa sangat memegang teguh pentingnya yang tepat untuk setiap momen yang sakral. Harus dipilih jam, hari, dan bulan yang baik. Biasanya, semua serba mudah, yaitu jam sebelum matahari tegak, sebelum matahari tegak lurus, hari tergantung perhitungan bulan Tionghoa, dan bulan yang baik adalah bulan naik atau menjelang purnama. Masalah ini juga harus didiskusikan dengan keluarga dari kedua pihak. Selain menentukan penanggalan yang tepat untuk hari pernikahan, juga ditentukan hari yang baik untuk upacara. Selanjutnya, pemasangan spray. Proses ini dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai pria di kediaman keluarga calon mempelai perempuan. Pelaksana acara ini adalah pihak keluarga mempelai pria yang berpasangan dan hidup bahagia sebagai ajang untuk memperlihatkan contoh kehidupan berumah tangga yang harmonis dari anggota keluarga mempelai pria. Selain memasang spray, diletakkan berbagai perangkat hiasan untuk kamar, serta peletakan seperangkat mas kawin di atas tempat tidur. Waktu untuk melaksanakan proses ini ditentukan menurut penanggalan yang tepat. Selanjutnya ada upacara Liao Tia atau pesta bujang, diadakan pada malam hari sebelum esoknya diadakan upacara pernikahan. Upacara ini dihadiri teman-teman calon kedua mempelai dan diadakan di rumah mempelai wanita. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Elin. Oke. Proses pernikahan di hari H. Yang pertama, upacara Ciao Tau. Proses ini dilaksanakan beberapa tahap yang intinya melakukan penghormatan kepada Tuhan, alam leluhur, orang tua, dan kedua mempelai.
Upacara sembahyang ini diawali dengan sembahyang di rumah, lalu dilanjutkan dengan upacara sembahyang di benteng, dan kemudian kembali lagi di rumah untuk melakukan penghormatan kepada orang tua atau orang-orang yang dituakan. Yang kedua, pemberkatan. Serangkaian prosesi yang diadakan di vihara ini dipimpin oleh seorang pandita dan para bhikkhuni yang mereka nantinya akan memberikan berkat kepada kedua calon pengantin. Yang ketiga, Thapai. Upacara ini merupakan acara yang akan dihadiri orang tua dari kedua pihak serta orang-orang yang dituakan. Dalam acara ini, masing-masing anggota keluarga memberikan nasihat kepada calon mempelai agar rumah tangga yang mereka bina dapat berjalan langgeng dan rukun. Selain memberikan nasihat, masing-masing memberikan hadiah yang berupa perhiasan, uang, dan alat kebutuhan rumah tangga yang berguna untuk membantu perekonomian keluarga muda ini kelak. Yang ke resepsi pernikahan. Setelah acara keagamaan, diadakan acara resepsi pernikahan di rumah atau di tempat resepsi. Kedua mempelai biasanya menggunakan gaun dan jas pengantin. Slide selanjutnya. Proses pasca pesta pernikahan. Yang pertama, Kyangsai. Pada upacara menjamu mempelai pria atau bisa disebut Kyangsai, intinya adalah memperkenalkan keluarga besar mempelai pria di rumah mempelai wanita. Mempelai pria sudah boleh tinggal bersama. Yang kedua, Chiachim. Upacara Chiachim dilakukan di rumah mempelai pria. Tujuan diadakan acara ini adalah memperkenalkan seluruh anggota keluarga besar mempelai wanita. Setelah acara ini, pasangan pengantin baru ini melakukan kunjungan ke rumah-rumah famili yang masih ada di orang tuanya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dea Ayu Kalista. Baik, selanjutnya yaitu gaun tradisional Cina dan hiasan yang digunakan pengantin wanita di Cina. Gaun Qipao merah katanya merupakan pembawa hoki bagi pengantin asal Cina. Mahkota burung phoenix juga membawa hidup baru bagi sang pasangan. Wanita Cina biasanya mengenakan baju bernama Qipao ketika menikah. Mungkin kamu juga sudah tahu bahwa merah adalah perlambang hoki dalam budaya Cina. Selain itu, gaun Qipao-nya biasanya memiliki motif bunga-bunga dan naga, gabungan antara keanggunan dan kekuatan mistis. Si wanita juga memakai mahkota burung phoenix yang melambangkan keabadian dan hidup baru bagi si pengantin. Berikut adalah contoh dari beberapa gaun yang digunakan oleh wanita di Cina. Selanjutnya, rincian biaya pernikahan adat Tionghoa.
Saat ini, sebagian warga Cina menghabiskan uang hingga 100 yuan atau sekitar 205 juta untuk biaya pernikahan. Padahal, pada tahun 1990-an, biaya pernikahan baru berkisar antara 10.000 yuan dan pada tahun 70-an hingga 80-an hanya mencapai 200 yuan saja. Mahalnya hadiah pernikahan dan biaya untuk menggelar acara tradisional lainnya menjadi biaya terbanyak kedua yang dikeluarkan warga desa selain biaya membeli makanan. Untuk menikah di kampung halaman saja, sebuah keluarga minimal harus memiliki uang di sekitar 300 yuan atau lebih dari 600 juta. Uang itu digunakan untuk membangun rumah bagi pasangan pengantin, membeli sebuah mobil, perhiasan, dan pakaian untuk mempelai perempuan, serta hadiah untuk calon mertua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Akbar. Baiklah. Selanjutnya syarat isi seserahan pernikahan adat Tionghoa. Yang pertama, jumlah dan warna baki. Di acara sanggit, warna yang mendominasi adalah merah, mulai dari pakaian yang dikenakan hingga baki hantaran. Pasalnya, warna merah membawa arti kebahagiaan dan kegembiraan. Selain itu, baki hantaran harus berjumlah genap, seperti 6, 8, 12, kecuali 4, karena angka 4 melambangkan kematian. Kemudian yang kedua, pakaian atau kain, lambang bahwa mempelai pria akan memenuhi segala kebutuhan mempelai wanita. Pakaian atau kain adalah salah satu isi baki seserahan. Selain baju atau kain, kamu juga bisa mengisinya dengan tas atau sepatu. Arti dari baki ini adalah bahwa sang calon mempelai pria bakal memenuhi segala perlengkapan sandang pasangannya. Kemudian yang ketiga, pakaian dan perlengkapan mandi. Kosmetik atau skincare beserta perlengkapan mandi biasanya jadi isian baki berikutnya. Kamu bisa menyertakan semuanya atau memilih salah satunya saja. Kalung atau perhiasan lengkap sebagai tanda mengikat. Kalung juga salah satu isian wajib baki hantaran. Selain kalung, kamu juga bisa memberikan perhiasan lengkap seperti kalung, cincin, anting, dan gelang kepada calon mempelai wanita. Tapi yang perlu diperhatikan, beratnya tidak boleh mengandung angka 4. Misalnya, cari perhiasan yang beratnya di bawah atau di atas 4 gram. Kemudian, syarat selanjutnya yaitu uang susu atau uang angpau dan uang pesta yang dimasukkan ke dalam amplop merah. Uang susu adalah uang yang diberikan oleh keluarga mempelai pria kepada orang tua mempelai wanita. Uang ini
sebagai ucapan terima kasih karena telah membesarkan dan merawat sang mempelai. Biasanya jumlah uang susu bebas dan orang tua mempelai wanita akan mengambil separuh atau semuanya. Yang kedua adalah uang pesta. Uang pesta adalah uang yang akan digunakan untuk membiayai resepsi pernikahan. Uang pesta ini disesuaikan berdasarkan umur mempelai wanita, misalnya umurnya 30 tahun. Maka uang pestanya bisa 300.000 atau 3 juta atau 30 juta. Kemudian buah berjumlah 12 atau 18 buah, lambang rezeki, kesejahteraan, dan kedamaian. Baki seserahan berikutnya berisi 12 atau 18 buah, misalnya saja buah apel, pir, dan jeruk. Buah-buahan ini adalah lambang kedamaian, rezeki, dan juga kesejahteraan. Buah ini tidak diambil semuanya, karena separuhnya akan dikembalikan kepada mempelai pria. Dua pasang lilin yang akan diikat pita merah sebagai simbol perlindungan. Baki berisi 2 pasang lilin yang diikat dengan pita berwarna merah. Seserahan ini menyimbolkan perlindungan dan menangkal pengaruh negatif. Biasanya, lilin yang digunakan memiliki gambar naga atau liong dan juga gambar burung phoenix atau hong. Salah satu untuk pihak wanita dan sepasang lagi dikembalikan kepada pihak pria. Kemudian syarat selanjutnya, 1 pasang kaki babi atau bisa diganti dengan makanan kaleng. Jika sulit untuk mendapatkan kaki babi, maka bisa digantikan dengan 8 sampai 12 makanan kaleng ditambah dengan 6 sampai 12 kaleng kacang polong. Makanan kaleng yang digunakan bisa kamu berikan untuk mengganti kaki babi. Biasanya adalah buah longan atau buah leci kaleng. Kemudian kue manis atau kembang gula berjumlah 12 atau 18. Melambangkan jumlah kehidupan perkawinan yang harmonis. Baki selanjutnya berisi makanan-makanan manis yang bertekstur lengket. Misalnya saja kue mangkuk warna merah, kue keranjang, kue pia, dan kue wijen. Kamu juga bisa menyertakan permen-permen manis ke dalamnya. Kamu harus mengisinya sebanyak 12 atau 18 potong. Kue-kue manis dan lengket ini adalah lambang kehidupan perkawinan yang harmonis, keberuntungan, dan kelimpahan. Kemudian 2 botol arak, sampanye, dan wine merah. Baki selanjutnya berisi 2 botol arak, sampanye atau wine merah. Nantinya seserahan ini akan ditukar oleh pihak keluarga pria dengan 2 botol sirup merah dari pihak keluarga wanita. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Baik, itulah presentasi kelompok. Dari kelompok kami, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 7, mata kuliah pengenalan kebudayaan Cina 2, jurusan bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Terima kasih karena telah menonton dan melihat video dari kelompok kami. Untuk itu, kami ucapkan Xie Tajia dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.